Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan Startup Teli akan mempresentasikan proyek tugas besar mata kuliah kewirausahaan kelas B. Kami dari Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas, tahun ajaran 2023-2024. Mungkin bisa dilanjutkan. Yang pertama itu kami membuat startup Teli, di mana Teli itu merupakan aplikasi pemilahan dan pemanfaatan sampah daur ulang. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa tujuan kami membuat video ini adalah sebagai untuk pemenuhan nilai mata kuliah kewirausahaan, yakninya Startup Teli, dengan dosen pengampu Pak Hasdi Putra MT dan Pak Jefril Rahmadoni MKom. Nah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota dari Startup Teli. Yang pertama itu Fajrin Putra Pratama, NIM 2211523004 sebagai CEO. Lalu saya Najla Nadifa, NIM 2211521006 sebagai CTO, dan Muhammad Ryan dengan NIM 2211523032 sebagai CMO. Nah, mungkin di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengapa pembagian tugasnya itu Fajrin sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Nah, Fajrin ini memiliki keahlian dalam manajemen tim melalui kerjasama serta memberikan instruksi sesuai dengan job desk dari rekan-rekan startup Teli, dan juga Fajrin ini memiliki keahlian di bidang desain, marketing, dan juga analisis keuangan. Lalu, Chief Technology Officer, itu CTO, Najla Nadifa memiliki keahlian dalam menguasai bahasa pemrograman. Najla sering mengikuti berbagai latihan bahasa pemrograman dan memiliki minat dalam dunia coding. Dan Najla juga memiliki pemikiran kritis yang kreatif, turut andil dalam mencari informasi aplikasi serupa sebagai analisis kompetitor. Lalu, Chief Management Officer atau CMO. Di sini Ryan memiliki keahlian dalam menentukan strategi pemasaran dengan bijak, mampu melihat situasi dan kondisi pasar yang membuat startup ini menjadi lebih berpeluang. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan rincian dari tugas-tugas masing-masing dari pembagian CEO, CTO, dan juga CMO. Nah, yang pertama itu CEO tadi sudah dijelaskan bahwa di sini tugasnya itu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ingin dan sedang menjalin kerjasama dengan Teli, di mana dia itu mengelola komunikasi yang aktif dengan mitra berpotensial yang sedang menjalin kerjasama dengan Teli, dan juga memastikan kerjasama tersebut sejalan dengan nilai dan tujuan dari perusahaan. Selanjutnya itu yang kedua, menciptakan dan memastikan Teli itu berjalan sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan. Lalu, eh, mengawasi operasional harian untuk memastikan pencapaian tujuan jangka pendek dan panjang dari Teli. Lalu yang ketiga itu mengevaluasi setiap pekerjaan pemimpin eksekutif di Teli. Nah, lalu selanjutnya itu dalam rangkaiannya itu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pemimpin eksekutif untuk memastikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan Teli. Lalu memberikan umpan balik konstruktif dan mendukung pengembangan kepemimpinan. Selanjutnya menjaga performa Teli terhadap situasi pasar untuk mengidentifikasi dan juga peluang beserta tantangan yang ada, lalu merancang strategi responsif terbaik terhadap perubahan situasi pasar dan menjaga daya saing Teli. Selanjutnya itu memastikan Teli memiliki nilai tanggung jawab sosial dan menjalankan usaha, lalu mengintegrasikan kebijakan dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam operasional Teli, lalu membangun hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas dan masyarakat di sekitar. Selanjutnya itu ada menilai resiko. Nah, di mana resiko operasional, finansial, ataupun reputasi yang dapat mempengaruhi startup Teli ini.
Lalu mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Selanjutnya itu menetapkan tujuan strategis yang tentunya ini dirumuskan untuk jangka panjang yang mendukung visi dan misi Teli. Selanjutnya mengarahkan tim eksekutif untuk mengimplementasikan inisiatif strategis guna mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk detail tugas dari CTO, itu yang itu ditugaskan kepada saya, Najla Nadifa. Yang pertama itu mengembangkan aspek teknis untuk memastikan keselarasan dengan tujuan dan strategi yang telah ditentukan oleh Teli. Lalu merancang dan mengembangkan solusi teknis yang mendukung visi dan misi dari Teli. Lalu memastikan bahwa pengembangan teknis sejalan dengan rencana strategis dan kebutuhan perusahaan. Lalu yang kedua itu menciptakan serta mengimplementasikan teknologi baru dalam menjalankan Teli untuk mempunyai nilai saing yang tinggi. Selanjutnya itu dalam rinciannya meneliti dan mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional Teli, lalu mengimplementasikan solusi inovatif yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan dari perusahaan. Selanjutnya, tugas yang ketiga, memastikan dan mendukung setiap departemen Teli untuk menggunakan teknologi yang disediakan secara bermanfaat. Dengan rinciannya itu berkolaborasi dengan departemen internal untuk memahami kebutuhan teknologi masing-masing. Selanjutnya, menyediakan pelatihan dan dukungan teknis guna memastikan efektivitas penerapan teknologi di seluruh perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, mengontrol sistem infrastruktur supaya efisiensi dapat terjaga, di mana rinciannya itu mengelola dan mengoptimalkan infrastruktur teknologi perusahaan dan agar ini tetap berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya itu menetapkan dan mengevaluasi standar keamanan dan performa untuk menjaga keandalan sistem. Selanjutnya itu membangun serta menjamin keamanan data pengguna dan pegawai Teli, di mana itu dengan rincian mengimplementasikan kebijakan keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi pengguna dan juga karyawan, dan memastikan kepatuhan dengan regulasi keamanan data dan privasi yang berlaku. Selanjutnya itu ada yang terakhir, mengkomunikasikan strategi teknologi kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan investor Teli, di mana untuk rinciannya itu berpartisipasi dalam komunikasi dengan mitra kerja dan investor terkait strategi teknologi dan menyajikan manfaat dan nilai tambah teknologi yang diadopsi oleh Teli dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya itu CMO. CMO ini ditugaskan kepada Rian Asofan. Nah, untuk tugasnya itu yang pertama itu menetapkan tujuan dan target pencapaian pemasaran Teli, di mana dia harus merumuskan tujuan pemasaran yang mendukung visi dan misi Teli, menetapkan target pencapaian yang terukur untuk memandu upaya pemasaran. Selanjutnya itu yang kedua, ada memperhitungkan kesesuaian antara strategi Teli dengan budget yang tersedia, di mana untuk rinciannya itu untuk menyelaraskan strategi pemasaran Teli dengan anggaran yang telah ditetapkan awalnya. Lalu memastikan alokasi dana pemasaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan strategis. Lalu yang ketiga, melakukan analisis terhadap strategi startup Teli yang dimana rinciannya menganalisis keberhasilan dan tantangan strategi pemasaran yang telah kita implementasikan sebelumnya, lalu mengidentifikasi peluang perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas. Selanjutnya, tugas keempat, memahami dan juga menganalisis kelayakan taktik dari marketing baru, apakah sesuai untuk diimplementasikan dengan tujuan kemajuan dari startup Teli. Lalu untuk rinciannya itu mengevaluasi kelayakan taktik pemasaran baru dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya mengadopsi taktik yang sesuai dengan strategi pertumbuhan dan visi jangka panjang dari startup Teli. Lalu berkontribusi dana pertumbuhan dan perkembangan dari Teli, di mana untuk rinciannya itu mengidentifikasi dan mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan dari Teli. Selanjutnya itu berpartisipasi dalam penggalangan dana dan juga pengelola investasi untuk menjamin keberlanjutan perusahaan. Yang terakhir, memastikan bahwa Teli dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna, di mana dia harus fokus pada pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan dari pengguna, lalu mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pengguna untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna Teli. Untuk bisnis model akan dilanjutkan oleh Rian. Kepada Rian dipersilakan. Baik, Bang. Selanjutnya ada bisnis model.
Teli, sebuah perusahaan berfokus B2B, menonjol dalam kerjasama bisnis dengan mitra potensial. Dengan strategi responsif terhadap perubahan pasar, Teli mengintegrasikan visi dan misi dalam setiap aspek operasionalnya, mengawasi pencapaian tujuan jangka pendek dan panjang. Di tengah komitmennya terhadap tanggung jawab sosial, Teli secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional dan finansial. Kemungkinan adanya elemen B2C atau B2B2C menunjukkan fleksibilitas bisnis Teli dalam menavigasi dinamika pasar. Dengan demikian, Teli mencirikan perusahaan yang menggabungkan kolaborasi strategis, tanggung jawab sosial, dan manajemen risiko efektif. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Yang pertama ada Recycle Coach. Aplikasi ini menyediakan informasi pengelolaan sampah setempat, jadwal pengumpulan sampah, dan panduan daur ulang. Pengguna dapat memindai barcode produk untuk memahami cara daur ulangnya. Selanjutnya ada Waste Wizard, memberikan panduan daur ulang berdasarkan jenis sampah dan lokasi pengguna. Fitur pemindaian gambar membantu pengguna mengidentifikasi bahan dan cara daur ulang yang benar. Selanjutnya ada MyWaste. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi tentang pengelolaan sampah setempat, termasuk jadwal pengumpulan dan panduan daur ulang. Selanjutnya ada EcoCounter. Meskipun bukan aplikasi daur ulang, EcoCounter dapat digunakan untuk mengukur dampak pengelolaan sampah dengan menyediakan analisis penggunaan dan pola perilaku. Lalu apa yang menjadikan Teli unggul dibandingkan yang lain? Eh, Latar belakangnya, startup Teli muncul sebagai solusi inovatif terhadap peningkatan produksi sampah global mencapai 2,01 miliar ton pada 2016 dengan tingkat daur ulang rendah itu 13,5%. Aplikasi ini dirancang dengan fitur pemindaian gambar dan pengenalan objek untuk mempermudah pemilahan sampah. Melalui elemen permainan seperti poin penghargaan dan tantangan, Teli bertujuan meningkatkan motivasi pengguna dan menciptakan pengalaman edukatif serta menyenangkan. Dengan memanfaatkan data analitik yang terus diperbarui, Teli berusaha meningkatkan tingkat daur ulang dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif. Merupakan langkah awal untuk mencapai visi sebagai solusi inovatif dalam transformasi pengelolaan sampah menuju keberlanjutan. Tujuannya pada startup Teli adalah pertama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan bumi. Yang kedua, memberikan kemudahan serta mengoptimalkan pemilahan sampah dengan fitur canggih. Yang ketiga, meningkatkan tingkat daur ulang melalui insentif. Yang keempat, memberikan pengalaman pengguna menyenangkan dengan elemen permainan. Yang kelima, menjadi sumber informasi dan berita yang up to date serta terkemuka. Yang keenam, mengukur dan memonitor dampak melalui alat analitik. Yang ketujuh, kolaborasi dengan pihak terkait untuk mendukung pengelolaan sampah. Yang kedelapan, mendorong perubahan perilaku jangka panjang menuju keberlanjutan. eh manfaat teli. Yang pertama, penurunan dampak lingkungan, mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, memberikan pemahaman dan motivasi untuk kontribusi positif. Yang ketiga, efisiensi dalam pemilahan sampah, memudahkan dan meningkatkan aksesibilitas. Yang keempat, perubahan perilaku positif melalui elemen permainan dan poin penghargaan. Kelima, kontribusi terhadap target daur ulang global, mendukung tujuan global. Yang keenam, sumber informasi berdaya saing menjadi referensi utama. Yang ketujuh, analisis dan pemantauan dampak untuk perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir, kemitraan dan kolaborasi membuka peluang ekspansi dan mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Perancangan ini tidak hanya solusi teknologis, tetapi juga dorongan perubahan perilaku menuju ekosistem yang berkelanjutan. Saja saya kembalikan pada Najla. Baik, terima kasih kepada Rian yang sudah menyampaikan. Selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya Teli itu. Nah, kita lihat dari deskripsi Teli. Teli ini adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk memajukan transformasi positif dalam pengelolaan sampah menuju keberlanjutan.
Aplikasi ini menghadirkan pendekatan yang holistik dengan fokus pada dua aspek utama, pemilahan sampah yang efisien dan juga pemanfaatan sampah daur ulang. Untuk secara umumnya, dari fitur utama aplikasi Teli ini ada 6. Yang pertama itu sebagai fitur unggulannya, yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci dengan demo UI. Di sini ada pemindaian gambar dan pengenalan objek, lalu ada poin penghargaan, ada informasi terkini dan panduan keberlanjutan, lalu ada pick up, customer service, dan juga shop. Nah, di sini bisa dilihat untuk logo dari Teli. Nah, logo Teli ini memiliki makna di mana menonjolkan 3 elemen utama. Kita lihat dari segi bentuk, warna, dan tulisan. Bentuknya itu bisa dilihat daun yang tumbuh dari huruf I. Jadi, ini merupakan simbolis kehidupan dan juga potensi sampah sebagai sumber daya, di mana warna hijau itu juga melambangkan kepedulian terhadap lingkungan. Biasanya kan identik dengan warna hijau yang keasrian gitu, dengan kesadaran bahwa sampah adalah bagian dari kehidupan, dan bisa dilihat dari gabungan tulisan Teli ini yang terdiri dari huruf T, tuh, trash, lalu L, life, dan E, environment yang menggambarkan fokus pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Filosofi logo ini mengajak untuk mengubah pola pikir dan perilaku terhadap sampah, sederhana namun bermakna yang menciptakan identitas kuat bagi aplikasi Teli. Nah, di sini ada visi dan misi dari startup Teli. Yang pertama itu visinya menjadi pemimpin dalam transformasi global dalam pengelolaan sampah, lalu yang mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dan juga berkomitmen pada praktik berkelanjutan. Selanjutnya itu misinya memberdayakan masyarakat. Yang kedua itu inovasi teknologi untuk efisiensi. Yang ketiga, edukasi menyenangkan. Yang keempat, sumber informasi terpercaya. Yang kelima, peningkatan tingkat daur ulang. Yang keenam, kolaborasi untuk keberlanjutan. Yang ketujuh, analisis dampak positif. Selanjutnya kita akan melihat dari strategi STP. STP itu terdiri dari segmentation, targeting, dan juga positioning. Nah, kita lihat dari segmentasi. Di sini Teli itu membagi pengguna berdasarkan demografi, psikologi, dan perilaku terkait pemilihan sampah. Ini termasuk juga segmentasi berdasarkan usia dan juga gaya hidup, nilai, dan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Lalu di sini ada targeting, di mana Teli menetapkan target pada pengguna aktif dalam pemilahan sampah, generasi berkelanjutan dengan kesadaran lingkungan yang tinggi, dan juga komunitas yang mencari kemudahan dalam pengelolaan sampah sehari-hari. Ini bertujuan untuk menyesuaikan solusi aplikasi dengan kebutuhan khusus setiap segmennya. Lalu yang selanjutnya ada positioning. Dalam menentukan posisi, Teli ini berupaya untuk menjadi pemimpin inovatif dalam pengelolaan sampah. Aplikasi ini diposisikan sebagai solusi berkelanjutan yang tidak hanya edukatif tetapi juga menyenangkan, yang menggunakan teknologi untuk menyederhanakan proses pemilihan sampah. Teli diidentifikasi sebagai aplikasi terpercaya untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Di mana untuk strategi implementasinya, Teli merancang kampanye pemasaran berbasis edukasi untuk meningkatkan kesadaran, program penghargaan, dan juga tantangan yang meningkatkan motivasi pengguna. Dan kemitraan dengan komunitas hijau untuk memperluas dampak positif Teli, serta evaluasi dan peningkatan berkelanjutan menjadi inti dari strategi ini, dengan Teli secara terus-menerus menganalisis data pengguna dan mengumpulkan umpan balik untuk menyempurnakan fitur aplikasi dan memastikan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selanjutnya kita lihat dari analisis 4P. Di sini ada produk, place, promotion, dan juga price. Dilihat dari produk atau produk, Teli ini merupakan aplikasi yang inovatif yang mengintegrasikan teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan sampah dan juga pemilahan limbah, di mana fitur unggulan meliputi kemampuan pemindaian gambar dan juga pengenalan objek yang memungkinkan pengguna itu dengan cepat dan efektif mengidentifikasi jenis sampah. Lalu program penghargaan didesain untuk memberikan insentif kepada pengguna yang aktif dalam pemilihan sampah
serta menciptakan pengalaman berkelanjutan yang edukatif dan juga menyenangkan. Selanjutnya dilihat dari price dulu. Di sini harga, di mana strategi harga Teli ini dirancang untuk menciptakan aksesibilitas dan inklusivitas. Jadi untuk Teli ini gratis diunduh untuk di Play Store maupun di App Store. Jadi nantinya Teli menyediakan fitur tambahan ataupun keuntungan premium yang dapat diakses dengan biaya langganan bulanan atau tahunan, eh, dan memberikan opsi bagi pengguna yang ingin mendapatkan lebih banyak fitur dan juga manfaat. Selanjutnya itu ada place atau tempat. Jadi eh, Teli itu dapat diakses dan diunduh melalui platform aplikasi utama, termasuk Google Play atau Apple App Store. Distribusi luas ini memastikan ketersediaan aplikasi untuk pengguna dari berbagai jenis perangkat. Selain itu, Teli membangun kemitraan dengan pusat daur ulang lokal, bisnis, dan komunitas hijau untuk meningkatkan jangkauan dan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sampah. Dan yang terakhir itu adalah promotion atau promosi, di mana kampanye pemasaran digital fokus pada edukasi melalui media sosial, iklan online, dan kolaborasi dengan influencer lingkungan, serta program afinitas dan penghargaan mendorong partisipasi aktif. Selanjutnya itu analisis SWOT. Untuk analisis SWOT dilihat dari strength itu yang pertama ada teknologi inovatif yang dimana mengintegrasikan teknologi pengenalan gambar canggih untuk mengidentifikasi sampah, lalu antarmuka ramah pengguna di mana tentunya kami menciptakan sebuah aplikasi yang user interface itu sangat friendly, jadi sangat mudah diakses dan juga menarik di berbagai kalangan. Lalu disediakan juga fitur lengkap, ya bisa dilihat nantinya pada demo UI. Lalu ada dampak lingkungan. Di sini memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan mempromosikan pemilihan sampah dan lain sebagainya. Lalu ada keterlibatan komunitas seperti fitur chat dan juga profil yang memfasilitasi keterlibatan komunitas yang membangun rasa tanggung jawab bersama dan kolaborasi di antara pengguna. Lalu ada weakness, di sini ada keterbatasan wilayah yang tersedia, karena mungkin saat ini Teli hanya tersedia di wilayah tertentu yang membatasi dampaknya. Mungkin ke depannya bisa dilakukan perluasan ke lokasi yang dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitasnya. Lalu yang kedua itu ada ketergantungan pada keterlibatan pengguna. Keberhasilan Teli sangat tergantung pada keterlibatan pengguna yang mendorong penggunaan luas dapat menjadi tantangan bagi startup Teli ini. Lalu ada opportunities, yang pertama itu ekspansi global. Ada peluang untuk memperluas kehadiran Teli secara global, memasuki pasar dengan kesadaran dan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan yang tumbuh. Yang kedua, kerjasama dengan otoritas lokal. Dan yang ketiga itu inisiatif pendidikan. Selanjutnya ada threats, di mana tentunya adanya persaingan dari aplikasi serupa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Rian sebelumnya. Itu kemunculan aplikasi serupa itu di pasaran menjadi ancaman. Teli perlu terus berinovasi untuk tetap unggul dalam mempertahankan basis pengguna, lalu perubahan regulasi yang tentunya kita mempengaruhi operasional Teli dan memerlukan adaptasi untuk memenuhi standar baru. Yang ketiga itu risiko teknologi, ya tentunya ada bug potensial ataupun ancaman keamanan cyber dan juga masalah kompatibilitas dengan perangkat baru dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini persilangan SWOT untuk kekuatan peluang itu eh, atau SO di sini kekuatan dan juga peluang memanfaatkan inovasi teknologi untuk memasuki pasar global, menjalin kemitraan dengan toko-toko ramah lingkungan, itu sebagai kekuatan yang ada di poin kelima untuk memperkuat posisi di pasar yang berkembang pada peluang nomor 2, meningkatkan fitur scan yang andal atau kekuatan 1 untuk mendukung kampanye edukasi global peluang 3, memperkuat layanan pick up kekuatan 3 untuk mendukung pengembangan pasar lokal atau peluang 4. Selanjutnya itu ada kekuatan ancaman atau ST, di mana memanfaatkan kekuatan dalam inovasi teknologi kekuatan 1 untuk menghadapi persaingan dari aplikasi serupa
yang ada pada ancaman poin ke-1, di mana menjalin kemitraan dengan mitra bisnis ramah lingkungan. Itu ada pada poin kekuatan kelima, untuk mengurangi dampak perubahan regulasi yang ada pada ancaman poin kedua, yang memperkuat layanan pick up atau kekuatan pada poin ketiga untuk mengatasi risiko teknologi ancaman pada poin ketiga. Jika dilihat dari WO dan juga WT, di sini kelemahan dan juga peluang mengatasi keterbatasan wilayah itu kelemahan pada poin nomor 1 tadi dengan ekspansi lokal yang ada pada peluang nomor 4. Meningkatkan keterlibatan pengguna yang ada pada kelemahan nomor 2 melalui kampanye pendidikan lingkungan yang ada pada peluang poin nomor 3. Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan kelemahan pada poin nomor 2 untuk memperluas cakupan edukasi dalam aplikasi peluang yang ada poin pada nomor 3. Diversifikasi layanan yang ada pada kelemahan poin nomor 2 sebagai respon terhadap kebutuhan pasar yang baru, yaitu peluang pada poin nomor 1. Selanjutnya itu ada WT, kelemahan ancaman, meningkatkan keterlibatan pengguna, kelemahan pada poin nomor 2 untuk menghadapi persaingan dalam aplikasi serupa yang ada pada ancaman poin nomor 1 dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat, kelemahan poin nomor 2 untuk mengatasi dampak perubahan regulasi yang ada pada ancaman poin nomor 2 dan fokus pada ekspansi lokal, kelemahan pada poin nomor 1 untuk mengurangi risiko teknologi pada ancaman poin nomor 3. Nah, mungkin selanjutnya di sini analisis produksi bisa dilanjutkan oleh Rian. Pada Rian dipersilakan. Yang analisis produksi. Yang pertama, desain aplikasi. Deskripsinya, tim pengembangan merancang antarmuka, intuitif, dan algoritma fitur seperti scan. Kedua, ada tantangan, menjaga desain ramah pengguna dan fungsionalitas yang andal. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Deskripsinya, pembuatan dan pengujian perangkat lunak untuk fitur-fitur memastikan kompatibilitas di berbagai perangkat. Tantangannya mempertahankan kualitas dan kestabilan melalui pengujian dan penanganan bug. Yang ketiga, integrasi teknologi pemindaian atau SCAD. Deskripsinya, integrasi teknologi pengenalan gambar untuk identifikasi sampah melalui fitur scan. Tantangannya, pembaruan algoritma pemindaian untuk identifikasi yang lebih akurat. Yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan database. Deskripsinya, membangun dan memelihara database untuk menyimpan informasi pengguna, riwayat transaksi, dan data sampah. Tantangan mengatasi peningkatan volume data dan menjaga keamanan sistem database. Kelima, pengelolaan server dan infrastruktur. Deskripsinya menyediakan dan mengelola server untuk performa tinggi dan keamanan data. Tantangannya menangani skalabilitas dan menjaga keandalan server. Yang keenam, pengembangan fitur tambahan. Deskripsinya merancang dan mengimplementasikan fitur baru berdasarkan kebutuhan pengguna. Tantangannya responsif terhadap umpan balik untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi. Yang ketujuh, kualitas layanan atau QoS dan dukungan pelanggan. Deskripsinya menyediakan dukungan pelanggan responsif dan menjaga kualitas layanan. Tantangannya menangani permintaan dukungan dengan efisien dan memantau kualitas layanan. Yang kedelapan, keberlanjutan dan pembaruan berkala. Deskripsinya mengembangkan strategi pembaruan berkala untuk pemeliharaan keamanan dan peningkatan fungsionalitas. Tantangannya menghadapi perubahan regulasi dan teknologi serta memastikan relevansi aplikasi. Yang kesembilan, pengelolaan biaya produksi. Deskripsinya analisis dan pengelolaan biaya produksi termasuk pengembangan server dan pembaruan. Tantangannya optimalkan pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas atau kinerja aplikasi. Strategi pemasaran. Tel mengadopsi strategi pemasaran komprehensif dengan fokus pada identitas merek yang kuat, nilai-nilai keberlanjutan, dan dampak positif terhadap lingkungan. Melalui kampanye pemasaran digital terarah, target segmen pasar melibatkan komunitas lingkungan dan masyarakat peduli sampah. Kemitraan strategis dengan pemerintah, toko ramah lingkungan, dan lembaga pendidikan memperluas jangkauan dan membangun kepercayaan pengguna. Keunggulan fitur scan ditekankan melalui kampanye diferensiasi. Program penghargaan dan kampanye edukasi di aplikasi
meningkatkan partisipasi pengguna. Aktivitas acara lingkungan dan media sosial mendukung citra Teli sebagai pemimpin dan sumber informasi terpercaya untuk lingkungan berkelanjutan. Rencana operasi dan manajemen. Yang pertama, tim manajemen. Teli akan membentuk tim berpengalaman dan berkomitmen dengan keahlian dalam pengembangan aplikasi, teknologi informasi, manajemen produk, dan pemasaran untuk mendukung kolaborasi efektif. Yang kedua ada struktur organisasi. Teli akan menerapkan struktur organisasi yang jelas untuk memastikan pemahaman peran dan tanggung jawab, menciptakan lingkungan kerja terorganisir dan efisien. Yang ketiga ada pengembangan produk. Teli mengadopsi pendekatan berkelanjutan dengan penelitian pasar terus-menerus dan integrasi umpan balik pengguna untuk pengembangan produk yang responsif. Yang keempat, pengelolaan sumber daya, identifikasi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi secara efisien untuk mendukung operasi yang stabil dan berkelanjutan. Yang kelima, keamanan data dan privasi. Teli memberikan prioritas tinggi pada keamanan data dan privasi pengguna dengan menerapkan protokol keamanan data ketat dan kebijakan privasi transparan. Yang keenam ada pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur teknologi teli mendapatkan perhatian khusus dalam pemeliharaan rutin untuk memastikan ketersediaan dan kehandalan sistem. Ketujuh ada layanan pelanggan. Teli menyediakan layanan pelanggan responsif melalui berbagai saluran komunikasi untuk memberikan solusi efisien terhadap pertanyaan atau masalah pengguna. Yang kedelapan, pengembangan hubungan pemangku kepentingan. Teli membangun dan menjaga hubungan positif dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra bisnis, dan komunitas pengguna. Sembilan ada pembaruan berkala. Jadwal pembaruan berkala untuk memperkenalkan fitur baru, perbaikan bug, dan integrasi teknologi terkini guna meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ke-10, peningkatan kualitas layanan atau QoS. Teli terus memantau dan meningkatkan kualitas layanan untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal melalui evaluasi strategi pemasaran, pertumbuhan pengguna, dan kinerja operasional. 11, pelatihan karyawan. Teli mengadakan pelatihan rutin untuk karyawan guna menjaga keterkinian mereka terhadap pengembangan teknologi dan kebutuhan pasar, memastikan tim memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi. Yang ke-12 ada rencana darurat dan pengendalian krisis. Teli menyusun rencana darurat dan prosedur pengendalian krisis untuk mengatasi masalah yang terduga dengan cepat dan efisien, meminimalkan dampak potensial terhadap operasional perusahaan dan reputasi merek. 13, pemantauan kinerja. Teli menerapkan sistem pemantauan kinerja untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran, pertumbuhan pengguna, dan kinerja operasional secara keseluruhan. Ini memungkinkan perusahaan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan melakukan penyesuaian tepat waktu. Yang ke-14 ada ekspansi global. Sebagai bagian dari rencana operasi, Teli mengevaluasi dan merencanakan langkah-langkah ekspansi global berdasarkan analisis pasar dan permintaan pengguna, memungkinkan Teli mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Yang ke-15, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Teli menyusun program keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memperkuat citra sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap lingkungan dan masyarakat, mencakup praktik bisnis berkelanjutan dan inisiatif sosial yang positif. Selanjutnya saya kembalikan pada Muzafar. Baik, terima kasih kepada Rian. Selanjutnya itu ada rincian keuangan. Kita lihat pada rincian keuangan pada pendapatan bulanan itu pada tahun pertama sekitar 500 juta. Yang kedua ada biaya pengembangan awal sekitar 2 miliar dalam rupiah. Lalu biaya operasional bulanan itu tahun pertama 300 juta. Break even point itu sekitar 6 bulan. Lalu jangka waktu pengembalian modal itu sekitar 18 bulan. Lalu ada strategi peningkatan pendapatan itu ada berupa fitur berbayar, iklan, dan juga afiliasi. Lalu ada kemitraan strategis pemerintah, toko-toko, dan juga yang ramah lingkungan. Lalu ada ekspansi global setelah break even. Lalu ada diversifikasi layanan, itu penambahan fitur dan kemitraan layanan. Ada keberlanjutan keuangan, itu pengelolaan biaya diversifikasi pendapatan.
Perencanaan keuangan jangka panjang, identifikasi peluang dan pengelolaan risiko, lalu evaluasi periodik, itu jangka waktu target sekitar 3 sampai 5 tahun, lalu ada manajemen risiko keuangan, evaluasi risiko berkala, yaitu mitigasi, lalu ada pemanfaatan kinerja keuangan yang alat pemantauan secara terus-menerus. Selanjutnya itu ada detail biaya operasional bulanan. Diperkirakan untuk gaji karyawan itu programmer 80 juta. Lalu desainer UI UX itu 60 juta. Analis bisnis 50 juta. Tim pemasaran 40 juta. Tim layanan pelanggan itu 30 juta. Untuk infrastruktur teknologi, server dan hosting 80 juta. Keamanan data 30 juta. Biaya umum, kantor dan utilitas itu 40 juta. Dan pelatihan karyawan 20 juta. Promosi dan acara itu 30 juta. Nah, untuk rincian keuangan dari proyeksi pendapatan tahun pertama bisa dilihat bulan 1 sekitar 500 juta dan selanjutnya itu bertambah 50 juta setiap bulannya. Lalu untuk proyeksi pendapatan ke depan itu tahun kedua pada bulan 13 sampai 24 itu bisa dilihat juga. Maka ini juga tambahan dari 50 juta setiap bulannya. Mungkin sekian, selanjutnya bisa next slide. eh, User interface atau UI dari Teli ini akan dijelaskan oleh Fajrin. Kepada Fajrin dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Najla. Oke, jadi di sini adalah tampilan awalan dari halaman awal atau halaman interface-nya. Nah, di sini kita mulai dari pertama ada tadi ini sebagai get started-nya. Kemudian di sini ada beberapa page yang berisikan tentang halaman untuk menarik perhatian daripada user. Kemudian lanjut ke halaman welcome, di mana halaman welcome ini terdiri atas dua pilihan. Kita bisa melakukan login atau sign up, atau kita bisa login menggunakan akun Facebook, terus akun Google, atau mungkin akun Apple atau OS-nya. Kemudian di sini adalah tampilan ketika kita akan melakukan login, dan selanjutnya adalah tampilan ketika kita akan melakukan register atau create account. Nah, di dalam create account ini terdapat ada nama, username, kemudian ada email, terus ada password. Kita register. Kemudian setelah kita membuat register tadi, setelah kita membuat nama, akun, username, kemudian menambahkan email kita, kemudian kita telah membuat password, maka akan ada email dari Teli yang akan dikirimkan ke email kita dan akan mengirimkan kode referral atau OTP code yang akan memverifikasi akun kita. Setelah kita memverifikasi, kemudian kita tekan start dan akan langsung masuk ke dalam tampilan home. Nah, pada tampilan home ini kita mempunyai 6 fitur utama dan mempunyai 4 fitur sebagai tambahan dasar dalam sebuah aplikasi. Jadi di sini ada untuk home, ada scan, ada chat, dan kemudian untuk profile. Di sini di page yang di sebelah home ini adalah page notification dan sebelahnya adalah gambaran scanner. Dan ini adalah contoh dari scanner. Jadi di scanner ini kita bisa eh, foto atau kita video. Kemudian setelah difoto atau di video, maka kita bisa angkat tombol yang ini. Kemudian maka akan terscan sendiri secara otomatis bahan atau barang yang bakal terscan. Contohnya kayak di sini ini seperti sisa kulit timun sama kulit ubi atau semacamnya, dan dia akan langsung masuk kategori berupa ini adalah sampah organik atau sampah yang bisa didaur ulang sebagai pupuk dan lainnya. Kemudian di sini ada chat. Di sini ada chat friend atau chat community. Jadi kita bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan community. Ini adalah tampilan chatnya.
Kemudian ini adalah tampilan profile, yang dimana di profile ini terdapat foto kita, foto profile kita, kemudian email, password kita, dan nomor telepon kita, kemudian alamat kita dan negara kita. Nah, jadi di sebelah sini ada setting. Nah, setting ini akan berisikan beberapa hal berupa edit profile, kemudian pemilihan bahasa atau language, kemudian about atau tentang aplikasi, kemudian ada menu help. Nah, yang pertama adalah edit profile. Nah, di sini edit profile ini kita bisa mengubah nama alamat email kita atau mengubah password, nomor telepon atau kota atau negara. Kemudian di sini ada pilihan juga berupa konsultan atau user biasa, nanti bisa dipilih. Kemudian ada follower, dan follower ini sama seperti kita mempunyai teman, berarti kita semakin kita bertambah teman, maka semakin banyak juga follower kita. Kemudian ada language atau pemilihan bahasanya. Kemudian ini tentang Tally-nya, deskripsi singkat tentang Tally, terus our social media dari Tally itu sendiri. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, kemudian ada WhatsApp CS-nya. Kemudian di sini ada FIQ, eh, question dan yang lainnya, atau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa dilihat di Fakteli ini. Kemudian ini adalah salah satu fitur eh, yang ada di Teli. Yang pertama adalah achievement, atau bisa dibilang ini adalah fitur yang berisikan pendapatan kita. Jadi di sini ada namanya sistem poin. Kemudian di sini ada recycling was collected dan history, mission, dan not. Oke, yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu royalty. Royalty ini adalah poin yang kita dapatkan ketika kita telah mengumpulkan sampah. Jadi hitungannya 1 kilo sampah itu hitungannya 5 poin. Dan di sini telah kita kumpulin 30 kilo sampah, berarti sudah ada 150 poin. Kemudian di sini ada namanya history. Nah, history ini adalah riwayat bagaimana kita mendapatkan poin kita. Kemudian di sini adalah mission. Nah, mission ini juga berguna untuk mendapatkan poin kita. Jadi biasanya kalau mission ini kita telah menyelesaikan mission ini, kita biasa ada dapat tambahan poin tergantung seberapa besar misi yang telah kita kerjakan. Kemudian di sini ada catatan atau nol. Dan untuk royalti ini, poin ini bisa kita gunakan sebagai voucher atau bisa dikatakan sebagai diskon ketika kita ingin membeli barang pada aplikasi ini. Selanjutnya ada news atau berita, dan di sini ada report. Nah, di news berita ini akan berisi berupa berita-berita terbaru terkait lingkungan, bumi, kebersihan, sampah, recycle, dan lain-lainnya. Pokoknya di news ini akan berisi berita yang memang topiknya itu berhubungan dengan teli. Kayak di sini ini ada beberapa contoh seperti sampah perayaan tahun baru 2024, bla 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 bla. Kemudian ada Bengawan Solo tercemar limbah ciu. Dan kemudian di sini ada namanya fitur report. Nah, di fitur report ini, di sini eh, adalah fitur yang dimana kita bisa melaporkan suatu kejadian eh, terkait penumpukan sampah. Misalnya nih, kayak di suatu kantor atau perusahaan, atau misalnya di lapangan bola, habis ada konser, kemudian sampahnya berserakan dan tidak ada yang bertanggung jawab, maka pihak Teli, kita bisa menghubungi pihak Teli, bisa melaporkan pihak Teli, dan pihak Teli akan berkoordinasi langsung dengan beberapa lembaga masyarakat di sekitar sana dan akan turun langsung untuk membantu membersihkan. Jadi teli ini juga bisa dikatakan sebagai sarana kita bagaimana kita jika ingin membutuhkan community yang ingin bersih-bersih
Nah, tapi di teli ini setiap sampah yang telah dikumpulkan akan dipilah, baik itu sampah organik ataupun sampah anorganik, dan akan diolah lagi, di-recycle ulang lagi menjadi barang yang bisa diperjualbelikan atau dipergunakan. Oke, kemudian ini jika kita reportnya berhasil, maka akan muncul tampilan berupa "Your report was successful, thank you." Dan di report ini kita bisa menambahkan foto kejadian, kemudian kita bisa menambahkan nama pelapor, tanggal, kemudian alamatnya di mana, dan kita bisa meletakkan deskripsi apa yang terjadi, dan pihak teli akan segera meresponnya dan akan turun langsung ke lokasi dari tempat alamat yang ditera. Kemudian ini adalah fitur shop. Nah, di fitur shop inilah di mana teli ini mendapatkan keuntungan. Karena di teli ini, oke, bentar guys, baterainya lobet nih. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah fitur shop. Dan di fitur shop ini merupakan fitur yang dimana teli mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Karena di fitur shop ini, teli menjual semua bahan daur ulang, semua kerajinan yang bisa diperjualbelikan. Contohnya di sini di shop, di sini ada dua pilihan, ada produk atau tools. Nah, produk ini merupakan bahan yang bisa dipakai atau bisa digunakan untuk dalam jangka waktu pendek. Contohnya seperti pupuk organik. Pupuk organik ini merupakan pupuk yang didapatkan dari sisa bahan makanan. Ya, ini seperti kompos, seperti kulit buah dan sayur tadi itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Kemudian ada pupuk anorganik atau pupuk kimia yang bersubsidi atau non subsidi. Kemudian di sini juga ada berupa recycle rumah kayu yang terbuat dari stick ice cream. Nah, ini juga bisa diperjualbelikan. Di sini juga ada harganya. Kemudian di sini juga ada tampilan berapa sudah terbeli, kemudian berapa rate bintangnya. Kemudian di sini ada keranjang, dan ya ini di toolsnya saya meletakkan plastik sampah besar sebagai tools. Nah, ini adalah proses pembelian dari shop yang fitur shop yang berada di teli. Jadi di teli ini setelah barang kita masukin ke keranjang, maka di sini kita bisa melakukan pembayaran melalui checkout. Jadi teli cuma menerima pembayaran melalui checkout dan tidak ada checkout melalui Shopee. Jadi tidak ada pembayaran melalui transfer atau segala macamnya. Setelah kita melakukan checkout, maka kita akan langsung masuk ke dalam Maps, yang dimana Maps ini akan menandai kita di mana, dan nanti pihak teli langsung yang akan bergerak datang ke kita atau menjemput untuk melakukan COD. Jadi pada sistem shopnya ini, jika kita ingin membeli barang, kita melakukan checkout, kita langsung keranjang, kemudian kita melakukan checkout, maka pihak teli sendiri yang akan mengantarkannya kepada kita, dan kita akan melakukan COD di rumah sendiri atau di lokasi tempat kita melakukan check out. Jadi teli ini tidak menggunakan sistem transfer tapi menggunakan sistem COD. Dan setiap barang-barang yang dijual di teli merupakan barang-barang yang tersedia di toko. Jadi memang teli ini khususnya bukan e-commerce, tapi memang toko yang menjual barang-barang dari produk hasil sendiri. Dan dari situlah mendapatkan keuntungan. Oke. Selanjutnya di sini ada customer service. Jika ingin ada ditanyakan, customer service-nya namanya Nana. Kemudian di sini ada juga namanya pick up. Nah, di pick up inilah salah satu fitur yang ibaratnya itu sangat
dibutuhkan oleh masyarakat umum atau masyarakat luas. Karena pickup ini menggambarkan kita yang bagaimana kita itu males untuk tidak mau untuk membuang sampah, kita bisa menghubungi Teli, kemudian kita melakukan pick up, tapi dengan catatan sampah yang dikirimkan ke Teli merupakan sampah-sampah yang memang bisa didaur ulang, atau memang bisa layak didaur ulang. Jadi pick up ini sistemnya, jika kita mempunyai setumpuk beling-beling, botol-botol kaca, atau setumpukan kardus, kita bisa menghubungkan Teli, kemudian kita akan pick up, dan biaya pick up ini adalah gratis. Dan justru malah kita sebagai user atau orang yang ingin baratnya itu membuang sampah ini, kita mendapatkan poin. Jadi setelah kita melakukan pick up, kemudian kita di sini akan mengisi form. Di sini formnya berupa nama, kemudian tanggal dan hari, kemudian itemnya itu beratnya berapa kilo tuh, kemudian deskripsi sampahnya kayak gini nih, sampah organik, anorganik berupa plastik. Nah, nanti mereka akan langsung masuk ke dalam Maps dan kita akan terlacak dan kita akan langsung dijemput barang kita tersebut. Pihak Teli sendiri akan langsung menjemput sampah tersebut ke tempat kita berada. Oke, lanjut. Setelah eh, berhasil melaporkan, berhasil mengisi eh, formulir tadi, setelah melakukan pick up dan pihak tadinya telah mengambil barangnya, maka kita akan mendapatkan kiriman melalui notification atau langsung dari fitur pick up tadi berupa your pick up was successful and thank you. Jadi di sini setelah kita melakukan pick up, kita akan mendapatkan royalti tadi atau poin tadi. Jadi tadi kan kita ingin 30 kilo tuh, 30 kilo yang ingin kita pick up ke Teli. Dan dari Teli dia memberikan royalti berupa 150 poin. Nah, poin yang dikumpulkan oleh Teli ini, maka dia akan bisa ditukarkan menggunakan oleh voucher, bisa itu voucher diskon, atau itu voucher pembelian, dan sebagainya yang bisa kita gunakan untuk fitur shop atau kegiatan untuk membeli barang. Oke, supaya lebih paham, mari kita lanjut ke demo UI-nya. Oke, ini adalah tampilan UI atau interface dari Teli. Jadi ini adalah halaman awal tadi. Ini ada logo Teli. Kemudian ada tombol get started dan di sini ada versinya, versi 1.0.0. Kemudian kita lanjut ke get started. Nah, ini adalah tampilan berikutnya berupa elemen yang membuat ketertarikan kepada user baru atau user pemula untuk ikut dan bergabung di Teli. Jadi, are you ready to be a new family of art? Kemudian swipe right, bisa ke kanan, kita pencet tombol next. Kemudian ada make your trash walk. Mari membuat sampahmu itu bekerja. Mari membuat sampahmu itu bermanfaat. Kemudian ada let's save art and protect the environment. Artinya kita ditujukan menggunakan aplikasi ini untuk melindungi bumi kita dan memprotek lingkungan kita dari sampah. Oke, lanjut. Nah, di sini jika kita sudah punya akun, kita silakan login. Jika belum, kita sign up. Kita bisa login nih. Nah, kita masukin nama kita. Oke. Kemudian tadinya udah. Nah, jika ingin melakukan sign up atau bisa membuat akun, langsung sign up. Like guys, bentar guys. Oke, kita membuat akun. Nah, di sini kita silakan membuat akun, tulis nama kita, email, dan password. Di sini email kita pakai email tambuh@gmail.com. Kemudian ada password. Setelah selesai, maka kita bisa melakukan register. Nah, di register ini akan
masuk ke tempat kita menaruh kode OTP, nanti dikirimkan oleh email. Jadi di sini akan we have sent email to tambuacie@gmail.com. Kemudian kita masukkan nomornya, kita masukkan. Setelah kita masukkan, maka kita bisa langsung start. Oke, nah setelah kita berhasil membuat account dari Teli tersebut, maka akan muncul berupa ke halaman home dan akan muncul tampilan berupa sukses. Congratulations, you have successfully verified your account. Oke. Nah, ini adalah halaman utamanya. Kemudian di sini ada notifikasi. Sepertinya terhalang, guys. Saja. Nah, di sini kita bisa join our art lover community, dan di sini nanti akan berisi berupa komunitas-komunitas apa saja yang akan ada di sini dan kita bisa join. Dan ini adalah tampilan awalnya. Jadi hello J, welcome and let's find out your choice. Ya kan, pilih pilihanmu. Nah, di sini yang saya jelasin pertama tadi adalah 4 fitur utama berupa home, scan, chat, and profile. Nah, di scan ini ini balikannya foto yang telah kita foto atau video. Setelah kita videokan, kemudian kita bisa tekan tombol scan yang ini, maka dengan kita menekan tombol scan akan muncul sendiri scanningnya. Jadi sampah yang dikategorikan anorganik atau organik akan terscan diri dan akan punya lens sendiri, jadi kita bisa melihatnya. Dan ini kalau misal foto, oke, foto itu back. Kemudian ada fitur chat. Nah, chat ini ya seperti biasa, kita bisa chat sama teman-teman kita. Kayak ini saya chatan sama Negara Divat, Rian Asopan atau Noval. Kemudian ini ada community. Nah, community ini sifatnya grup ya. Jadi dalam community ini sifatnya grup dan akan banyak orang di dalamnya, chat seperti biasa. Dan ini adalah tampilan ketika kita melakukan chatan. Di chatting ini user lawan chat kita juga akan menampilkan namanya siapa, kemudian dia di sini sebagai apa, follower dan alamat, kemudian di sini statusnya sebagai apa, friend. Oke, kita lanjut ke halaman profile. Nah, ini ada halaman profile. Tadi titik 3-nya di sini di PPT nggak kelihatan ya guys. Jadi ini ada halaman profile, kita jelasin ulang. Di sini ada email, ada password, ada nomor, ada alamat dan negara. Kemudian follower kita atau teman kita dan konsultan kita sebagai apa. Kemudian di sini ada pilihan tunggu, menit kan bro. Nah, di sini ada setting. Jika kita akan titik 3 tadi, maka akan ada setting. Di sini ada environment life ini sebagai lingkungan, sebagai judulnya. Kemudian di sini ada edit profile, pilih language atau about, kemudian help. Kalau misalnya kita pilih edit profile, kita bisa langsung edit atau terus bisa tambah save. Kemudian buat ya guys. Dan kita bisa pilih language, kemudian bisa pilih both dan help. Oke. Dan itu adalah 4 fitur utama. Kemudian adalah 6 fitur tadi. Achievement, seperti saya katakan, sini ada royalty, oke. Kemudian ada total berapa yang telah kita kumpulkan sampah, kemudian ada history, mission. Nah, ini saya telah melakukan beberapa misi seperti you have successfully verified your account, kemudian you have made a new friend, kemudian you have done the reporting, saya telah melakukan reporting, and you have done the use pick up, saya telah berhasil menggunakan jasa
penjemputan pick up sampah. Kemudian di sini belum adalah join the community. Selanjutnya pada fitur kedua adalah report. Nah, ini seperti saya katakan tadi, kita bisa memasukkan nama, tanggal, alamat, dan deskripsinya. Di sini juga ada vektor berupa terima kasih atas kontribusinya. Kami akan membantu untuk menindaklanjuti. Dan di sini kita bisa meletakkan foto. Ini kita isi aja. Dan setelah terisi akan seperti ini tampilannya, kalian bisa melakukan report. Dan your report was successfully. Thank you. Selanjutnya adalah fitur customer service. Dengan tadi CS-nya Nana melalui telesistem. Hello, kenalin aku Nana. Aku di sini bakal ngebantu kamu yang lagi kebingungan. Semangat. Apakah ada hal khusus ingin kamu ketahui atau tanyakan? Kita bisa chat. Oke. Tanya fitur news. Nah, di fitur news ini tadi kan berisi berita-berita nih. Nah, di sini ada beberapa berita yang telah terupdate setiap harinya. Kemudian kita bisa membaca ke chat Simor. Nah, maka akan muncul kayak gini nih. Di contohnya news di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta memprediksi perayaan malam pergantian tahun baru 2024 yang akan dipusatkan di Jalan Sudirman hingga MH Tamrin akan menghasilkan sampah hingga 20 ton. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Sampah saat perayaan malam tahun baru di Jalan Sudirman Tamrin diprediksi mencapai. Nah, ini juga bisa kita tekan ya tombol kompas.com ini atau yang di garis bawah ini akan langsung masuk ke website kompas.com ya. Oke. Selanjutnya adalah fitur shop. Nah, ini fitur shopnya. Jadi ada produk dan ada tools. Misalnya kita ingin membeli, contohnya ini kan nih plastik sampah besar, kita tekan dia akan masuk ke dalam keranjang atau troli. Kemudian kita bisa menambah atau mengurangi berapa jumlah yang ingin kita beli. Kemudian kita bisa menambahkan lagi jadi 2 produk. Saya menambahkan pupuk organik atau pupuk kimia, atau jika kita ingin menghapusnya juga bisa nih, jadi dia terhapus kalau misalnya kita mencet tanda sampah. Kemudian kita check out with COD. Check out with COD. Setelah kita pesan check out, dia akan langsung masuk ke tampilan deliver atau pengantaran barang yang telah kita pesan. Dan ini akan masuk ke dalam halaman delivernya atau websnya. Kemudian akan kita isi nama alamat kita, kemudian search, dan rutenya telah ada, dan silakan kirimkan. Nah, di sini akan ada ikon mobil atau mobil box ini yang akan mengirimkan barang kita ke lokasi kita. Oke. Selanjutnya adalah fitur terakhir atau pick up. Dan di pick up ini seperti saya telah jelaskan bahwa kita bisa, jika kita ingin buang sampah tapi kita mager atau malas untuk membuangnya dan jumlahnya cukup banyak, kita bisa menggunakan jasa teli ini menggunakan fitur pick up. Kita masukkan nama kita, kemudian tanggal, beratnya, dan deskripsi yang di pick up, dan pick up-nya akan masuk ke tampilan penjemputan. Kita tekan lokasi kita. Ini lokasi yang menandakan posisi kita di mana dengan titik merah ini, dan secara langsung kita tulis alamat kita. Setelah itu kemudian kita minta penjemputan. Maka labelnya akan sama, berupa mobil box yang akan menjemput sampah-sampah atau barang-barang yang ingin kita berikan kepada teli. Jadi teli ini sistemnya seperti itu untuk yang pick up dan shop, tidak terlalu jauh. Jadi secara garis besar, teli ini adalah aplikasi yang dibangun guna untuk melakukan perlindungan atau protek terhadap bumi dan lingkungan dengan cara melakukan daur ulang sampah
anorganik atau organik yang diolah ulang kemudian bisa diperjualbelikan. Pada Future Shop ini kayak sampah-sampah organik atau sampah basah ya, daun-daun, kemudian bekas kulit buah itu bisa dikumpulkan, nanti di teli akan didaur ulang dan dia akan dijadikan pupuk dan kemudian akan diperjualkan di shopnya teli. Kemudian itu sebagai atas nama brandnya teli sendiri ya. Kemudian juga ada kerajinan-kerajinan yang bisa diperjualbelikan di teli, dan juga ada sampah anorganik atau sampah-sampah keras yang mungkin bisa diolah kembali dan akan diperjualbelikan. Setiap sampah yang telah kita pick up ke teli, kita akan mendapatkan poin dan royalti yang akan bisa kita tukarkan pada shop teli. Kita bisa mendapatkan potongan harga ketika kita ingin melakukan pembelian. Dan setiap kita menggunakan jasa pick up atau kita beli barang dan kita melakukan deliver, itu kita tidak dipungut biaya untuk melakukan penjemputan karena itu akan ditanggung langsung oleh telinya. Jadi kita cukup duduk santai dan pihak teli sendiri akan melakukan penjemputan kepada kita. Jadi sekian penampilan UI dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fajrin dan juga Rian atas penyampaian dan penjelasan mengenai aplikasi Teli ini. Jadi dengan kita mendirikan startup Teli ini tidak hanya berkontribusi dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan, tapi kita juga mewujudkan sebagai kewirausahaan sosial yang kita tuh peduli terhadap lingkungan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.